Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Fajri dengan NIM 2225-2065 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teori peluang pertemuan keempat yang 2 soal. Nah, bisa kita lihat ini adalah soal-soalnya. Ada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama, soal pertama itu 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Nah, ada berapa susunan duduk berbeda jika A, ini soal yang A, 1A tanpa batasan apa-apa. Nah, mungkin kita langsung jawab aja di sini. Karena ada 7 orang dan tanpa ada batasan apa-apa, maka kita ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 7. Karena ada 7 orang di sini, maka N-nya sama dengan 7. Dan kita akan mencari permutasi dengan unsur yang sama, itu sama dengan N faktorial. Maka langsung saja sini kita hitung, berarti 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5040 cara. Nah, ini untuk jawaban dari 1A. Dilanjut aja, mungkin ini untuk soal nomor 1B. Nah, ini ada persyaratannya, yaitu B duduk diapit oleh D dan E. Nah, maka di sini kita misalkan nih M1 ini adalah ini karena B diapit oleh D dan E, maka bisa aja DBE atau EBD. Maka ada 2 cara. Nah, maksud DBE atau EBD ini kita lihat di B, karena B ini diapit oleh D dan E, bisa aja yang di kiri B itu adalah D atau yang di kiri B itu E. Maka di sini terdapat 2 cara untuk N1-nya. Selanjutnya untuk N2, nah, anggap DBE yang ini kita anggap satu grup yang tidak dapat dipisah. Anggap kita tulis X. Nah, sehingga yang tersisa adalah A, C, F, G, dan X. X ini ya DBE ini. Maka di sini ada 5 unsur yang tersisa. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Sehingga cara keseluruhannya kita bisa hitung di sini, yaitu N1 dikali N2. Kenapa kita kali N1? Karena N1 ini 2 cara. Tadi yang N2 ini hanya DBE. Nah, sedangkan EBD-nya belum. Maka di sini kita kali N1-nya, yaitu 2 dikali 120 sama dengan 240 cara. Ini untuk 1B. Mungkin dilanjut, di sini ada 1C. Nah, A, B, C, dan D harus duduk berkelompok. Nah, dengan C diapit oleh A dan B. Di sini ada 2 ketentuan. Nah, mungkin kita bikin kayak tadi. Kita misalkan N1-nya ini karena C diapit oleh A dan B. Nah, ini C diapit oleh A dan B. Maka bisa saja ACB atau BCA. Nah, maka ada 2 cara untuk N1 ini. Tadi sama penjelasannya, C ini di sebelah kirinya bisa A atau bisa B, gitu. Nah, untuk N2-nya, ACB ini yang tadi, ACB, ini kita anggap satu grup yang tidak dapat dipisah, sehingga kita anggap ini ACB ini adalah X. Nah, sehingga dari ABCD ini yang atas, persyaratan yang pertama, itu kan ada 4. Nah, sehingga tadi ACB kita jadiin satu grup. Nah, sehingga adanya yang tersisa yaitu X dan D saja. Nah, maka sama di sini adalah 2 faktorial karena ada 2 unsur yaitu X dan D aja. Maka 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 cara. Selanjutnya yaitu ada M3 di sini. Nah, A, B, C, D kita anggap satu grup. Sekarang yang ini kita anggap satu grup yang tidak dapat dipisah, anggap Y sekarang. Nah, sehingga dari tadi 7 orang tadi, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Nah, A, B, C, D-nya ini kita anggap Y. Jadi sisa Y, E, F, dan G. Nah, maka di sini ada 4 unsur. Kita cari 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Maka cara keseluruhannya adalah kita kalikan semuanya, yaitu N1 dikali N2 dikali N3
2 dikali 2 dikali 24, hasilnya yaitu 96 cara. Ini untuk penjelasan nomor 1A. Mungkin soal 1 sudah terjawab semua. Dilanjut ke soal yang kedua. Nah, soalnya yaitu di kampung Seia Sekata terdapat 3 pedagang minyak goreng yaitu PX, PY, dan PZ. Dalam situasi langka minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli. Nah, 5 warga setempat yaitu A, B, C, D, dan E ingin membeli minyak goreng. Pada saat tiba di lokasi, sudah terdapat 3 orang pembeli di PX, 5 orang di PY, dan 4 orang di PZ. Nah, yang ditanyakan ada berapa cara menempatkan kelima warga yaitu A, B, C, D, dan E tersebut sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng. Nah, di sini saya bikin sebuah ilustrasi. Nah, di sini ada penjual PX, ada penjual PY, dan ada penjual PZ. Nah, masing-masing penjual memiliki 6 persediaan untuk 6 pembeli. Nah, maka di sini kita ilustrasikan sebuah lingkaran. Nah, di sini diketahui kalau misalkan 3 orang pembeli di PX kita warnain merah ini. Nah, 5 di PY kita warnain 5 di PY dan 4 di PZ. Kita warnain 4 di PZ. Nah, ada diketahui juga yang kedua yaitu ada 5 orang yang ingin membeli minyak juga yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, maka kita misalkan kita taruh 3 di PX nih. Jadi PX ini terjual habis, 1 di PY juga terjual habis, dan 1 di PZ di sini. Nah, yang kedua itu kita taruh 3 di PX dan 2 di PZ. Nah, PY kita nggak taruh. Ini kalau di totalnya ada 5 ya, sama kayak yang ini, 5 orang yang ingin membeli minyak yaitu A, B, C, D, dan E. Yang ketiga itu misalnya kita taruh 2 di PX, 1 di PY di sini, dan 2 di PZ. Jadi sisa 1 yang di PX. Nah, maka cara menghitungnya yaitu di sini kita menggunakan kombinasi. Nah, kita menggunakan permutasi di sini. Nah, di sini yang tadi ini misalkan pertama, ini permisalan kedua, ini permisalan ketiga. Nah, di sini kita buat aja, ini 5 faktorial, ini dapatnya dari orang yang warga yang tadi, yaitu ada 5 orang, A, B, C, D, dan E. Nah, per 3 faktorial, karena kita ngambil 3 di PX, kita taruh 3 di PX, 1 faktorial kita taruh 1 di PY, 1 juga kita taruh di PZ. Nah, ini juga sama, 5-nya dapat dari warga yang belum dapat tadi, belum dapat minyak. 3-nya dapat dari kita ambil di PX, 2-nya kita taruh di PZ. Nah, di sini juga sama, 5-nya dapat dari warga yang belum dapat minyak, 2 kita taruh di PX, 1 kita taruh di PY, 2 kita taruh di PZ. Nah, langsung aja kita hitung 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, ini kita bisa coret 3-nya. Ini juga kita bisa coret 3-nya. Ini 2-nya kita bisa coret. Nah, sehingga 5 kali 4 dibagi 1, 20, ditambah 5 dikali 4 dibagi 2, 10, ditambah 5 dikali 4 dikali 3 dibagi 2, yaitu 30. Maka total cara memilih penempatan untuk 5 orang tersebut untuk membeli minyak, entah itu di PX, di PY, atau di PZ, yaitu sebesar 60 cara. Ya, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.